Deformasi beton yang berikutnya adalah rangka ya, atau bahasa luarnya creep. Oke. Rangka merupakan perubahan dimensi beton karena memikul beban secara terus-menerus ya. Nah, bedanya di situ. Kalau tadi tanpa beban si susut itu. Nah, kalau creep ini karena aktivitas beban ya. Deformasi ini berlangsung dalam kurun waktu begitu lama ya. Secara analisis struktural, deformasi ini sudah terjadi pada batas plastis. Oke, maksudnya apa? Ya, maksudnya dia sudah itu tadi ya. Kalau teman-teman ingat pada slide sebelumnya saya memberi grafik tegangan-tegangan itu ya. Kalau dia sudah melebihi batas elastisnya, maka dia disebut fase plastis ya. Elastis itu adalah suatu keadaan ketika dia terkena beban, dia itu akan berdeformasi atau melendut seperti itu. Namun bila bebannya dilepas, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, beda dengan plastis ya. Plastis itu adalah suatu keadaan di mana ketika dikasih beban dia melendut ya, berdeformasi. Namun ketika beban misal dicabut, diangkat, maka dia akan maka dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Itu adalah namanya plastis ya. Jadi memang sudah bengkok istilahnya seperti itu. Nah, namun bukan karena beban yang melebihi batas ya. Jadi beda. Ada yang namanya batas plastis ketika bebannya melebihi batas, artinya bebannya terlalu berat. Oke, bebannya terlalu berat. Lah kalau ini enggak, bebannya masih sesuai rencana. Bebannya masih sesuai rencana, tapi struktur tersebut mengalami semacam kelelahan seperti itu ya. Sampai akhirnya dia turun-turun dan akhirnya melebihi batas elastisnya. Efek rangka semakin besar ketika suatu struktur mengalami beban eksentris. Apa sih beban eksentris? Beban eksentris adalah beban yang tidak tepat pada titik beratnya. Oke, jadi biasanya titik berat suatu bangunan itu ada di tengah ya. Jadi beban itu tidak pas di tengah, sehingga akan menyebabkan momen dan itulah disebut eksentrisitas. Oke, dan adapun penyebab-penyebab rangka ya yang juga masih terhubung dengannya yang di luar beban ya, tapi memang secara umum utamanya beban ya. Tapi meskipun begitu ada faktor lain yang terkait seperti pas yang tinggi ya. Jadi pas tinggi itu meningkatkan rangka. Kenapa? Ya karena pas yang tinggi itu membuat beton lemah ya. Kan pas yang tinggi itu sudah kita pelajari tadi kan membuat campuran encer ya. Tadi lemah ya. Kelembaban udara yang rendah meningkatkan rangka. Oke, jadi kelembaban udara itu bisa meningkatkan rangka karena dia tidak tidak mempercepat proses setting. Oke, jadi setting itu dan hardening terjadi pada suhu yang panas ya. Umur struktur ya. Umur struktur semakin lama tentu saja rangka semakin besar, namun jumlahnya tetap ya. Maksudnya peningkatannya itu tidak lagi signifikan ya. Tapi biasanya rangka terjadi setelah lebih dari 5 tahun ya. Setelah lebih dari 5 tahun umur si bangunan ini. Kemudian semakin besar agregatnya, semakin kecil efek rangka ya. Nah, disinilah salah satu tugas agregat ya. Seperti yang saya bilang pada slide minggu sebelumnya ya, bahwa sebenarnya agregat itu membentuk beton, yang memberikan form pada beton. Nah, kalau agregatnya besar, rangka itu kecil. Ya. Karena sebenarnya rangka ini ada sangkut pautnya sama aktivitas pasta, ya, pasta semen. Sedangkan agregat itu adalah yang direkatkan si pasta. Ya, jadi istilahnya agregat itu membantu pasta membentuk beton. Oke. Kemudian ada juga aktivitas zat aditif ya, seperti akselerator yang juga mempercepat rangka. Jenis semen yang mudah mengeras juga mempercepat rangka. Ini jelas karena semakin cepat dia keras, okay, maka semakin cepat dia berada pada daerah plastis itu tadi. Okay. Suhu yang tinggi juga berbanding lurus dengan rangka. Ya. Jadi secara umum ini adalah akibat beban. Seperti yang terlihat di ilustrasinya ya, ada satu jembatan di sini yang sepertinya umurnya sudah lama ya. Anda bisa lihat jembatan ini mulai melendut, ya, mulai melendut, mulai turun.
Oke. Itu pasti umurnya sudah lama ini. Dan lagi-lagi ini adalah grafik rangka ya, mirip sama screen cage ya. Di awal-awal pembebanan ya, ketika beban mulai bekerja dia jadi yang grafik atas ini beban ya, beban, yang grafik bawah ini adalah rangkanya. Ya rangka. Ketika beban mulai ada, dan beban itu harus terus ada ya, karena memang bangunan itu memang dibuat untuk dibebani ya. Jadi semakin lama bebannya, rangka juga akan muncul, tapi semakin konstan ya. Tapi mulai awal-awal ya, awal-awal dibebani, ya besar sekali. Nah, selanjutnya adalah retak, yaitu cracking. Oke, ini beda lagi. Adalah pecahnya lekatan matriks beton karena faktor fisik disebabkan oleh lingkungan, aktivitas kimia maupun beban. Nah, ini lebih jauh lebih umum ya. Metrik beton itu maksudnya ya itu lekatan ya antara si pasta, kemudian si agregat ya. Jadi semua kesatuan itu disebut metrik. Oke. Nah, deformasi beton yang model retak ini terjadi seketika. Berbeda sama si shrinkage sama creep ya. Shrinkage sama creep itu kan ada waktunya. Nah, kalau ini seketika ya. Jadi kalaupun yang disebabkan oleh beban ya, jadi ini akibat kelebihan beban ini. Beda sama si creep tadi ya, atau si rangka tadi. Kalau rangka itu bebannya akibat beban yang lama ya, jadi bebannya tidak overload, tidak besar itu ya. Nah, kalau ini kelebihan ya. Jadi ketika beton diberi beban yang sangat besar, di saat itu juga ya, saat itu juga pasti terjadi retak ya. Jadi cracking itu yang di slide ini yang maksudnya itu ya. Retak itu terjadi karena pada dasarnya beton merupakan material yang ketas atau brittle ya. Jadi ini pun sudah sering saya bahas bahwa ya memang takdirnya beton seperti itu. Oke. Jadi ketika dia melendut sampai batas tertentu, ya sudah dia mulai retak ya. Dan beberapa contohnya ya, retak susut yang seperti yang sudah dibahas tadi ya. Jadi ini sebenarnya fenomena umumnya ya cracking ini ya. Jadi cracking itu terdiri dari shrinkage dan creep ya, sebenarnya begitu. Kemudian ada retak korosi karena tulangan baja dalam beton mulai berkarat ya. Retak mapping karena agregat berkembang oleh aktivitas lingkungan dan kimia ya. Jadi agregatnya itu dia memuai ya. Ketika agregat memuai tentu saja beton itu ya, karena sebagian besar tubuhnya diisi oleh agregat ya, tentu saja dia juga berdeformasi dan akhirnya retak ya. Retak rambut karena bleeding ya. Nah, aktivitas bleeding yang dibahas di slide sebelumnya itu juga menimbulkan retak. Kemudian retak beban karena beban hidup mulai bekerja. Yang dimaksud beban hidup adalah beban guna ya. Kalau misalnya maksudnya itu beban yang bergerak. Okay? Kalau di jembatan tadi beban hidupnya ya tentu saja mobil ya, mobil dan kendaraan. Nah, cracking ini seperti dilihat di ilustrasi sebelahnya ya, ada berbagai macam ya. Ketika betonnya berbentuk seperti ini ya, jadi ini disebut balok beton ya, kalau yang bentuknya panjang seperti ini ya. Ada yang retaknya itu miring, ada yang retaknya vertikal, ada yang kemudian perpaduan keduanya ya. Retak miring ini disebabkan oleh geser ya. Jadi kalau di ilmu mekanika rekayasa yang kalian juga sedang pelajari semester ini akibat bidang D ya, bidang lintang. Retakan vertikal ini akibat bidang momen ya. Kemudian yang kombinasinya ya akibat perpaduan keduanya ya. Dan bisa dilihat retak itu yang terjadi biasanya kombinasi keduanya ya, karena dalam suatu balok beton pasti ada bidang MDN ya. Jadi sampai seperti ini ya, dari bawah, karena bawah adalah serat tarik ya. Jadi yang daerah tarik adalah daerah di bawah titik pusat ya. Jadi di sini ada titik pusatnya, nah di bawah ini tarik. Kita bisa lihat perpaduan antara retakan lurus dan miring ya. Jadi ini pasti akibat juga bidang D dan bidang M ya. Jadi kira-kira seperti itu.